الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita yang membawa risalah iman hingga hari ini. Yang kami hormati Ketua Pembina Yayasan Jaba'ah Rahmah Profesor Dr. Haji Siti Salmiah Dahlan MA. Yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Jaba'ah Rahmah Bapak Abdul Iman beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Nur Jamil beserta jajarannya, serta seluruh hadirin jamaah Jaba'ah Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jaba'ah Rahmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang penuh istimewa, hari yang penuh makna dan pengorbanan. Idul Adha mengajarkan kita tentang keikhlasan, ketaatan, dan kepedulian sesama manusia. Kami seluruh pengurus Masjid Jaba'ah Rahmah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah menerima ibadah kita, baik sholat maupun kurban, dan menjadikannya pemberat amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Untuk kelancaran pelaksanaan ibadah pagi ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal dan juga susunan acara. Pertama pembukaan oleh MC sendiri, lalu kemudian pengumuman perolehan hewan kurban, yang mana Masjid Jaba'ah Rahmah telah menerima hewan kurban sebanyak 7 sapi dan 44 ekor kambing, sehingga keseluruhannya adalah sebanyak 51 dari seluruh pekurban sebanyak 93 pekurban. Kemudian pengedaran sunduk sudah dilakukan oleh teman-teman Irjar sambil paralel untuk mengadakan sunduk. Lalu ada pembacaan kefiat oleh Bapak Haji Atma, kefiat Idul Adha. Lalu kita akan melaksanakan sholat Idul Adha yang insya Allah hari ini akan dipimpin khotib, juga imam dan juga khotib adalah Al-Ustadz Dr. Ali Imron. Semoga beliau diberi kelancaran dan kekuatan dan menyampaikan pesan-pesan Idul Adha kepada kita semua. Sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, mohon maaf, untuk kelancaran, semoga jamaah merapatkan saf dan mengisi saf-saf yang masih kosong, kemudian mengatur posisi agar tidak mengganggu lalu lintas yang di luar. Mohon petugas juga membantu jamaah-jamaah yang masih ada di luar dan melaksanakan sholat di luar masjid, menonaktifkan suara ponsel demi kehusuan ibadah kita. Demikian
kami sampaikan beberapa hal. Untuk selanjutnya dipersilahkan kepada Haji Atma untuk menyampaikan kaifiat Ramadan dan dilanjutkan dengan Idul Adha, kaifiat Idul Adha Pak Haji Atma, mohon maaf. Lalu kemudian dilanjutkan oleh imam dan khatib untuk naik mimbar. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin serta ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di Masjid Jabal Ar-Rahmah untuk melaksanakan salat Idul Adha berjamaah. Inilah makna yang sebenarnya dari perayaan Idul Adha, yaitu bagaimana menumbuhkan semangat dan kesadaran berkurban dalam konteks yang luas. Berkurban tidak hanya terbatas dan berhenti pada aktivitas penyembelihan hewan ternak saja, akan tetapi semakin meningkatnya kesadaran kita untuk memberikan apapun yang kita miliki, baik waktu, tenaga, dan pikiran, serta harta benda sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, melalui spirit berkurban diharapkan bisa menyelesaikan persoalan bangsa agar kehidupan kembali menemukan adabnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang baik ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berkurban dengan niat yang tulus dan ikhlas. Dan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah serta diampuni dosa dan kesalahannya. Demikian halnya dengan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji. Semoga diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dan bisa kembali lagi ke tanah air dalam keadaan selamat dan sehat walafiat, serta diterimanya haji oleh Allah sebagai haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Adapun kaifiat atau tata cara salat Idul Adha, disunahkan menempuh jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulang menjalankan salat Idul Adha. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 462. Kedua, hendaknya berpakaian rapi, bersih, suci, indah, dan wangi. Ketiga, salat Idul Adha dilakukan 2 rakaat tanpa didahului azan dan iqamah, serta diakhiri dengan khutbah. Hadis riwayat Abu Daud dan Sahih Bukhari dalam kitab Bulughul Maram nomor 457. Keempat, pada rakaat pertama salat Idul Adha setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah diiringi takbir sebanyak 7 kali dan takbir 5 kali setelah takbir intikal, yaitu takbir perpindahan rukun salat. Di antara takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
Allahu Akbar. Kelima, jamaah harus mendengarkan dan menyimak khutbah dengan baik dan benar. Tidak pulang setelah melakukan salat Id. Keenam, selesai khutbah Idul Adha sangat dianjurkan untuk saling bermusafahah, bersalam-salaman dalam rangka bermaaf-maafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzabhil adhiyah wa balagana idza hadzal yawm min 'ashri dzil hijjah wa asyhadu an la ilaha illallah dzu rahmatin wasi'ah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi turji minhu asy-syafa'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakhkha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Tsumma qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah bermacam-macam memberikan nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita pada hari ini bisa hadir di Masjid Jami' Jabal Rahmah yang penuh ketenangan dan keberkahan dalam rangka untuk melaksanakan yaitu salat Idul Adha secara bersama-sama. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan kita yang hadir serta semua keluarga kita insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ketahuilah pada hari ini yaitu tanggal 10 Zulhijjah 1446 Hijriah, kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia berduyun-duyun melaksanakan salat Idul Adha. Mereka mengumandangkan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil sebagai ungkapan syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala serta pengakuan hamba terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan pernyataannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan ini, di kota suci Makkah Al-Mukarramah, umat Islam dari berbagai bangsa dan negara sedang mengadakan pertemuan akbar dalam rangka yaitu menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan ilahi. Sungguh beruntung dan bahagia bagi saudara-saudara kita yang saat ini mendapatkan panggilan dan bisa melakukan ibadah haji. Mereka benar-benar telah memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya. Bukankah masih banyak di antara kita hidup kaya dan berkesempatan, tapi jiwa dan semangat mereka belum dipanggil mau datang ke Padang Arafah untuk berhaji.
Memang ibadah haji sangat berat karena ia merupakan ibadah yang terpadu antara ibadah jiwa, raga, dan harta. Oleh sebab itu, siapapun hendaklah melangkah dengan cepat dan tepat. Jangan sempat ditunda-tunda manakala kita sudah istita'ah atau sudah mampu untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa hendak mengerjakan haji, maka bersegeralah karena dia mungkin nanti akan sakit, akan hilang kesempatan dan dituntut oleh kebutuhan yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Suatu peristiwa agung yang perlu kita teladani pada hari Idul Adha ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan pengorbanannya telah berhasil mewariskan monumen haji dan syariat penyembelihan hewan kurban bagi orang-orang mukmin sampai saat ini. Pada hari yang bersejarah ini kita diingatkan kembali kepada perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan serta keluarganya dan juga nabi-nabi yang lain dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan, baik yang datang dari dalam dirinya maupun dari masyarakat dan lingkungan hidupnya. Dari sejarah itu kita mendapat pelajaran bahwa semakin kuat iman seseorang, semakin berat pula cobaan dan ujian. Bak sebuah pohon semakin besar menjulang tinggi, tentunya semakin besar pula angin yang menerpanya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Perjuangan dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kaumnya supaya beriman dan mentauhidkan kepada Allah amat besar. Bertahun-tahun ia berjuang membasmi paham syirik dan macam-macam kebatilan yang merata di kalangan kaumnya. Tetapi tantangan dan ancaman semakin berat dan perlawanan dari Raja Namrud pun semakin keras dan kejam. Akhirnya atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri dan anaknya Ismail meninggalkan negeri dan kaumnya untuk hijrah ke suatu lembah yang terpencil dan sangat tandus, gersang, dan tapi dapat menjanjikan harapan untuk meneruskan perjuangan, yaitu kota Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah. Setelah beberapa lama di tempat yang baru, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bermimpi Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail, putra tunggal yang amat disayanginya dan dicintainya, yang sudah didambakan puluhan tahun. Sehari setelah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam merenungkan mimpinya. Apakah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Karenanya itu disebut sebagai Yaumut Tarwiyah, yaitu hari pemikiran dan perenungan. Pada hari kedua barulah ia yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah, sehingga hari itu dinamakan yaitu Yaumul Arafah. Kemudian ia mendapatkan pengetahuan dan kesadaran. Dan yang terakhir pada hari ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil keputusan dengan keyakinan bulat yang hari itu dikenal dengan Yaumun Nahar, yaitu hari melaksanakan penyembelihan. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika detik-detik pengorbanan yang dramatis itu akan berlangsung, terjadilah dialog antara ayah dan anaknya yang amat menggugah hati dan perasaan sebagai contoh ketabahan dan kekokohan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam firman-Nya, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, yaitu Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu ya ananda. Ismail menjawab, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar.
Begitu mengharukan proses pengorbanan itu, terlebih lagi ketika Ismail dengan penuh tawakal Allah mohon kepada ayahnya, wahai ayah, ikatlah kaki dan tangan saya kuat-kuat agar tubuh saya tidak bergerak, supaya ayah tidak bimbang. Telungkupkanlah tubuh saya hingga muka menghadap ke tanah, supaya ayah tidak melihat wajah saya. Ayah, jagalah darahku, jangan sampai mercikkan pakaian ayah, karena bisa menyebabkan perasaan sedih dan iba, sehingga akan mengurangi pahala. Dan asahlah pisau itu tajam-tajam agar penyembelihan berjalan lancar. Wahai ayah, nanti baju saya yang berlumuran darah nanti bawalah pulang dan serahkan kepada ibu, dan sampaikanlah salamku kepada ibu. Semoga beliau termasuk orang-orang yang bersabar ketika menerima ujian ini. Sebagaimana Allah jelaskan dalam As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtur ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin innaha lahul bala'ul mubin. Yang artinya ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah penyembelihan, kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Sesungguhnya ini benar-benar satu ujian yang nyata. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Apakah Ismail jadi disembelih? Tidak. Bukan tujuan perintah Allah. Nabi Ibrahim akhirnya dilarangkan menyembelih putranya. Setelah nyata ia lulus dari ujian yang sangat berat itu, sebagai gantinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih binatang kurban. Dan sejak itu maka sebagai tanda syukur beliau kepada waktu yang tertentu secara kontinu menyembelih hewan untuk ibadah kurban. Kemudian amalan ini ditingkatkan oleh seorang nabi keturunan beliau, yaitu Nabi Baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan dalam satu hadis. Qalu ya Rasulullah, ma hadhil adhahi? Qal sunnat abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qal bi kulli sya'ratin hasanah. Yang artinya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu kurban? Rasulullah menjawab, itulah sunnah yang dijalankan oleh bapakku itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka bertanya lagi, apa keuntungan bagi orang-orang yang berkurban? Rasulullah menjawab, pada tiap-tiap helai bulu yang dihitung, pada tiap-tiap helai bulunya binatang yang dikurbankan dihitung menjadi satu kebajikan. Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi teranglah bagi kita bahwa yang perlu bagi kita pada saat ini adalah meninjau kembali apa arti dan makna Idul Adha bagi masing-masing pribadi dan keluarga kita. Pengorbanan yang telah kita lakukan demi terwujudnya cita-cita hidup kita sebagai hamba Allah yang muslim dan mukmin. Islam menuntut kita bukti perjuangan dan pengorbanan dari setiap pengikutnya. Lihatlah kehidupan Nabi Ibrahim dan Rasul, para sahabat Nabi dan para syuhada, mujahidin dan para salihin. Tak satu pun di antara mereka sepi dari perjuangan dan pengorbanan, baik dalam bentuk moral maupun material. Bahkan jiwa dan raga telah mereka serahkan untuk dinul Islam. Karena itulah pada peristiwa yang dialami oleh Nabi harus kita jadikan i'tibar atau pelajaran, suatu pelajaran yang dan peringatan, yaitu bahwa anak dan harta adalah milik Allah dan kepadanya lah harus kita kembalikan. Dan bila kita sadar bahwa harta yang ada di tangan kita adalah aman Allah, maka kita dituntut untuk mengorbankan sebagian harta untuk ditasarufkan di jalan Allah dan kepentingan sosial masyarakat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Kiranya patut kita perhatikan bahwa dalam masyarakat sekarang banyak kecenderungan semakin kuatnya pola hidup materialistis
suka pamer kekayaan yang akibatnya semakin mendorong orang-orang kaya untuk terus memperkaya diri sendiri dengan merugikan orang lain. Pada hari raya Idul Adha yang bersejarah ini, kita dihadapkan pada sebuah cermin kehidupan tentang makna perjuangan dan pengorbanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penerus dan dari Nabi Ibrahim yang mempunyai tugas yang sama dengan tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang terakhir, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berhaji dan berkurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد سر الحياة الوجود وسبب العظام لكل موجود صلاة تحافظنا بها القرآن وتفهمنا من الآيات وتحفظنا سوء القول والعمل والنية وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. فيا الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimahullah, mari kita dengan khusyuk dengan mengucapkan amin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك زيارة الحرمين وزيارة في قبر نبيك محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم ya Allah ya Tuhan kami, di bawah naungan dan kebesaran-Mu ya Allah, kami pada pagi hari ini ya Allah bisa melaksanakan salat Idul Adha secara bersama-sama ya Allah. Kiranya ya Allah Engkau memberkahi acara ini dan menerima kami dengan penuh kasih sayang-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya mujibus sa'ilin, dari lubuk hati kami yang paling dalam ya Allah, kami ingin melapor dan mohon kepadamu ya Allah bahwa kami ini adalah hamba-hamba-Mu yang dhaif, yang lemah, yang banyak dosa, banyak perintah-Mu yang kami lalaikan dan tidak sedikit pun larangan-Mu yang kami kerjakan. Sungguh pun demikian ya Allah, kami datang juga kepadamu ya Allah, kiranya Engkau ampuni kami, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabbil Alamin. Ya Allah yang Maha Menatap, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Kasih Sayang ya Allah, Engkau ya Allah pada hari ini mengabulkan doa-doa kami insyaallah. Jadikan kami semuanya jadi anak yang saleh dan salihah, jadi keluarga kami yang keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Ismail. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un sil yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Ya Allah, ampunilah sebusuk apapun diri kami, ampunilah sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, ampunilah sehina apapun aib-aib kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah orang tua kami, ampuni segala kezaliman kami kepada ibu bapa kami. Andai kata kedurhakaan kami menjadi penggelap kehidupan mereka, maka jadikanlah pada saat ini kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang dapat menjadi cahaya bagi kehidupan orang tua kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah,
di antara kami yang melaksanakan salat Idul Adha ini, ya Allah, ada yang mempunyai hajat, ya Allah, iqdi hajatana, ya Allah, kiranya Engkau ijabah. Dan ada pula di antara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, ya Allah, semoga Engkau penyakitnya dan Engkau sembuhkan. Dan ya ada pula mungkin kita semuanya yang belum berhaji, mudah-mudahan Allah beri kesempatan, Allah berikan rezeki yang luas, yang barakah, untuk kiranya Engkau berikan kemudahan dan rezeki yang luas untuk melaksanakan ibadah haji. Akhirnya, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.